Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dengan podcast program kami ini dari Basas Minahasa. Ini Mari Coba Kebong. Nah, di sini kita bersama dengan Bapak Prof. Asrai sebagai pemulia jagung. Beliau ini peneliti juga sebagai ahli jagung. Dan kita juga bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Tondano, Bapak Al-Ghazali Mus. Jadi Prof, ini kan Prof sudah datang beberapa kali ke tempat ini. Jadi kita sangat berterima kasih sekali sebagai kita ini Basas Minahasa, Prof. Kita hanya bisa mendampingi petani untuk mereka biar lebih semangat, dan alhamdulillah atas inisiatif dari Pengadilan Agama dan juga Prof ini kita dapat bantuan dari sebagai petani sini kan, mereka ini dapat bantuan. Jadi kelompok tani itu mereka alhamdulillah sudah pernah dapat bantuan. Jadi Prof sudah dapat bantuan bibit kan, sudah dapat bantuan yang lain. Yang lebih hebat lagi kita dapat bantuan juga itu alat mesin pipil, Prof. Jadi itu sangat membantu sekali. Yang dulunya kita mipilnya manual atau mipilnya itu butuh waktu berjam-jam tuh. Dan dengan mesin pipil tersebut kita sebagai petani yang ada di daerah sini, yang kebetulan di sini di Kampung Jawa Tondano ini, merasa sangat berterima kasih. Nah, untuk kedatangan kali ini, Prof, apalagi istilahnya saran apalagi yang bisa diberikan kepada kami Basas Minahasa juga kepada para petani yang ada di sini, Prof? Nanti biar mereka kan lebih semangat lagi kan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saya sangat senang berkunjung untuk beberapa kalinya di sini berkat karena adanya pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Basnas kepada petani jagung yang ada di Minahasa atau Tondano ini. Kita sudah di awal itu mengajari bagaimana petani untuk bisa menanam jagung. Kita berikan benih hibrida awalnya, ditanam 2 musim, dan saya melihat perkembangannya sangat luar biasa, dan petani semakin cerdas, semakin meningkat dia punya pengetahuan dan keterampilan, sehingga programnya juga kita tingkatkan. Jadi bukan hanya sebagai petani jagung, tetapi kita mau menjadikan mereka sebagai petani benih. Nah, untuk kali ini kita bina petani bagaimana untuk menghasilkan benih tetua. Karena kita nanti punya beberapa rekanan yang akan memproduksi varietas jagung hibrida yang dihasilkan oleh Unhas ini di Sulawesi Utara. Tentu mereka membutuhkan benih tetua. Saya menginginkan ke depan itu daerah ini dan petani binaan kita itu bisa berkembang terus dan menjadi sentra untuk perbenihan tetua. Jadi kita itu sasarannya bagaimana untuk menghasilkan benih tetua untuk kepada para mitra supaya mereka bisa memproduksi benih komersial, karena tidak mungkin mereka bisa memproduksi benih komersial kalau tetuanya tidak tersedia. Nah, ketersediaan tetuanya saya inginkan itu berasal dari kelompok tani yang kita bina bersama. Kami dari Basas Minahasa, Pak, ini juga sangat berterima kasih sekali ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano yang memang betul-betul bekerja menjadi petani ini, memang betul-betul luar biasa, Bapak ini. Jadi apa motivasi dari seorang Bapak Al-Ghazali Mus ini sebagai Ketua Pengadilan Agama ini sampai begitu peduli dengan petani? Kalau mau dilihat itu dari segi kantor kan nggak ada hubungan sama sekali nih, Pak. Dari Pengadilan Agama kok tembus ke pertanian jagung ini. Tolong diceritakan, Pak, biar kami bisa lebih paham lagi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya secara personal atau secara pribadi itu tidak bisa melupakan tentang jati diri saya sebenarnya. Saya ini adalah anak petani, anak kampung. Jadi biar bagaimanapun dalam masa kecil saya itu banyak bersama dengan para petani. Jadi itulah yang membuat saya kenapa saya sangat mencintai yang namanya pertanian. Dan yang kedua,
posisi saya sebagai Ketua Pilihan Agama Tondano, melihat dengan keadaan keragaman yang terjadi di Minahasa ini, merasa terpanggil dengan melihat banyaknya lahan-lahan produktif yang tidak diolah. Sangat banyak lahan-lahan yang bisa digunakan khususnya untuk masyarakat Minahasa ini, untuk bagaimana bisa mandiri dalam mengatasi kebutuhan primernya, itu bisa mengambil dari khususnya salah satu dari sumber penghasil dari pertanian. Dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa dengan adanya beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tondano, salah satu yang membuat terjadinya perceraian itu karena faktor ekonomi. Nah, bagaimana mungkin ekonominya bisa maju kalau misalnya tidak ada sumber-sumber penghasilan yang bisa dicari di daerahnya sendiri. Nah, salah satu jalannya adalah dengan bagaimana bisa menjadi petani. Petani itu keren, petani itu suatu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa jadi petani. Nah, apalagi bertani itu membutuhkan fisik, stamina, keuletan, kerajinan, apa dengan segala macam. Sehingga hal inilah yang mendasari sampai kenapa saya begitu sangat terpanggil untuk bagaimana bisa ikut terlibat. Jadi posisi Pengadilan Agama Tondano ini tidak hanya sekedar mengurusi terkait mengenai tugas dan fungsinya dalam perdata khusus, tetapi bagaimana juga bisa ada empati terhadap apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Dengan keadaan seperti ini, maka kami khususnya dari Pengadilan Agama Tondano ini berusaha untuk bagaimana menggalang apa yang menjadi permasalahan di pertanian kita. Saya secara pribadi saya melihat bahwa respon pemerintah dalam hal ini khususnya terhadap pertanian khususnya di Minahasa ini sangat kurang, sehingga kami harus hadir di situ untuk bagaimana bisa minimal bisa menginisiasi dan bagaimana bisa melihat apa sih yang menjadi permasalahan di masyarakat itu sampai tidak bisa bertani. Sehingga kami temukan beberapa faktor sehingga kami mencoba untuk berkolaborasi. Dan alhamdulillah hal ini niat awal itu tersambut dengan baik dengan hadirnya Bapak Prof. Asrai dalam hal ini Universitas Hasanuddin untuk bagaimana bisa mendukung keadaan ini. Dan ini harus kita patut syukuri, kita harus sama-sama bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua kelompok tani yang bisa mendatangkan beliau. Tidak semua daerah yang bisa dibina oleh Unhas dalam hal ini. Inilah buah dari hasil kolaborasi bersama antara Pengadilan Agama Tondano dan Basnas sehingga bisa menghadirkan beliau terlibat dalam keadaan kita sekarang ini. Dan mudah-mudahan harapan saya kolaborasi ini tetap bisa konsisten sampai akhir. Mudah-mudahan pertanian di Minahasa khususnya kelompok ini bisa betul-betul mandiri dan bisa menyebarluaskan bermanfaat pada kelompok-kelompok tani yang lain dan bisa mengajak bagaimana yang dulunya tidak mau bertani akhirnya bisa kembali untuk bertani. Dan saya yakin kalau ini terjadi, saya yakin swasembada pangan di sini, Kementerian Pangan khususnya di Minahasa ini pasti akan terjadi dengan lahannya begitu luas seperti ini. Itu mungkin dari saya sekarang. Ya, kami masyarakat Minahasa khususnya petani yang ada di sekitar Kampung Jawa ini yang sudah memang betul-betul merasakan dampak atas apa yang sudah Pak Al-Ghazali Mus ini sebagai Ketua PA Tondano yang sudah betul-betul bersahabat dengan kami. Jadi kami merasa sangat terbantu dan sangat-sangat berterima kasih. Ya, kebetulan juga Pak Prof. Asrai ini sudah sering ke Minahasa. Jadi banyak juga para pemirsa ini yang tidak kenal dengan Prof. Asrai. Jadi bisa diceritakan Prof ini kedatangan ke berapa, terus bagaimana sampai Prof itu kok bisa sampai datang ke sini ya. Baik, makasih. Saya saat ini ya seorang dosen dari Fakultas Pertanian Unhas. Nama saya Profesor Muhammad Azrai. Saya memang profesornya itu profesor riset karena sebelumnya saya di Balai Penelitian Tanaman Cerealia yang ada di Maros di bawah Kementerian Pertanian.
Namun karena peleburan peneliti, ada yang ke BRIN, ada yang ke perguruan tinggi, saya memilih masuk ke perguruan tinggi. Kenapa saya sangat tertarik untuk membina petani di sini? Yang sebenarnya boleh dikata saya itu jarang di rumah karena harus melayani banyak permintaan untuk dikunjungi. Demikian pula untuk membina banyak kelompok-kelompok tani. Saya melihat di sini ada agak unik ya. Kenapa saya banyak di sini? Karena saya melihat ada hal yang tidak biasa, yaitu di mana pengadilan agama maupun Basnas terlibat di dalam pembinaan petani. Jadi mereka membina petani, bagaimana petani itu bisa naik kelas. Karena benar-benar kita ini sudah naik kelas ini. Ya, dari petani jagung biasa, kemudian dibuat menjadi petani penangkar benih perinsit, ya, tetua. Itu makanya di sini kegiatan di jagung biasa itu berbeda dengan kalau kita sudah menjadi penangkar. Kalau di jagung biasa kita cukup memelihara, tetapi kalau jadi penangkar itu ada namanya pengendalian mutu, yaitu ada mutu genetik dan mutu fisiologis. Tadi kita lakukan pencabutan tanaman tipe simpang supaya nanti tanamannya itu bisa menjadi lebih seragam. Artinya bahwa mutu genetiknya itu terjamin. Salah satu kunci daripada benih itu adalah mutu genetik. Bagaimanapun juga berapa hasilnya, kalau mutu genetiknya itu tidak bagus, tentu nanti juga tidak akan bagus hasilnya, tidak akan bagus benih berikutnya, karena yang mau digunakan adalah benih yang dihasilkan dari penangkaran ini. Kalau itu salah, semuanya akan salah. Kenapa saya katakan salah? Karena itu tidak mencerminkan genetik yang kita inginkan. Bayangkan itu kalau misalnya kita punya keturunan yang salah, betapa menderitanya kita itu. Tapi kalau ini juga jagonya punya keturunan yang salah, juga nanti akan bermasalah. Makanya itu ada pengendalian namanya mutu, ada mutu genetik. Inilah yang kita ajarkan lagi ke petani. Yang petani jagung lain itu tidak tahu itu kenapa harus ada pengendalian mutu. Dengan adanya pembinaan bersama Unhas sebagai penghasil teknologi, inovasi, dan bekerja sama dengan Basnas dan juga Pengadilan Agama Tondano, ini ingin memberikan pengabdian kepada petani. Ya, kami datang mengabdi kepada petani untuk lebih berdampak. Kita akan lebih berdampak lagi kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraannya, terutama untuk membantu program pemerintah yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita itu. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kemandirian pangan nasional. Kalau itu terwujud, nanti Indonesia akan sejahtera. Dan sekarang terlihat bagaimana beliau ingin mengangkat pangan itu sebagai simbol kedaulatan negara yang tertinggi. Dan ini sudah kita lihat ya, apa hasilnya. Saya berharap ke depan petani di ini, karena kita baru coba 2 hektar ya. Saya berharap ke depan itu jangan cuma 2 hektar, nanti 5 hektar. Namun demikian, kami datang sebenarnya hanya sebagai pemicu, stimulan. Dan saya berharap sekali ini ditangkap oleh pemerintah daerah, terutama dari Minahasa, supaya bisa memberikan dukungan dan pembinaan lebih lanjut kepada petaninya, agar nanti bisa lebih bermanfaat lagi ya. Lahan-lahan yang produktif tadi disampaikan Pak Ketua Pengadilan bahwa banyak sekali lahan produktif yang belum dibangun, belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, disinilah tujuan kita, bagaimana supaya lahan-lahan itu bisa optimal dalam hal penggunaannya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden Prabowo, itu adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi target dan program utamanya. Terima kasih. Oke Pak Prof, terima kasih. Ini sudah sangat betul-betul kami sangat terbantu, dan ya kami sebagai petani yang mempunyai lahan di sini juga sangat berterima kasih, karena dengan kehadiran Prof ini sebagai penyemangat juga kan kami sebagai
Basnas Minahasa juga dan para petani yang sangat-sangat berterima kasih ya, kepada Pak Prof yang sudah jauh-jauh datang dari Makassar. Ya, sekarang kita balik lagi ke Pak Al-Ghazali Mus sebagai Ketua Pengadilan Agama Tondano. Kalau Bapak menanggapi tentang apa yang sudah dilakukan Pak Prof yang jauh-jauh dari Makassar, bisa ada lagi tambahan untuk penyemangat kami, Pak? Ya, kalau bagi saya melihat keadaan seperti ini ya, petani itu harus betul-betul menjadikan momentum ini betul-betul untuk bagaimana bisa melakukan pembuktian kepada beliau bahwa apa yang sudah direncanakan dari awal itu betul-betul itu bisa dilaksanakan dan dioptimalkan sebagaimana mestinya. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi betul-betul jadikan momen ini sebagai momen untuk bagaimana bisa bisa berdaya guna, khususnya untuk kepada kelompok tani itu sendiri, dan bagaimana bisa betul-betul bisa memberikan nuansa baru kepada para petani-petani yang lain. Dan harapan saya mudah-mudahan ini bisa berkembang terus-menerus. Dan terkait mengenai kehadiran PA di sini akan selalu mendampingi petani. Kalau memang dari pemerintahan Minahasa tidak begitu betul-betul memperhatikan petani, maka Pengadilan Agama akan selalu berada di belakang para petani. Dengan mudah-mudahan dengan kolaborasi ini bisa menjadi perpanjangan tangan untuk bagaimana bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano yang sudah sangat betul-betul dekat sekali dengan kita para petani yang ada di daerah Tondano ini. Dan kita juga berharap sangat besar kepada pemerintah Kabupaten Minahasa. Di sini kebetulan karena pertanian juga kita sangat berharap kepada Dinas Pertanian agar bagaimana lebih peduli lagi dengan kami para petani ini yang sudah benar-benar ingin kembali lagi ke dunia pertanian, karena kita lihat banyak sekali memang betul-betul memang banyak lahan itu yang sudah tidak tergarap. Dan alhamdulillah juga kita sekarang sudah bersama kita sudah ada Ketua Kelompok Tani yang kebetulan juga sudah menerima bantuan dari Pak Prof maupun karena kolaborasinya dari Pengadilan Agama juga sudah menerima bantuan. Jadi nanti Bapak bisa ceritakan bantuan apa saja yang sudah didapat dan apakah masih perlu lagi yang lainnya, nanti bisa disampaikan. Ya, memang kami dari petani merasa senang sekali karena mendapat sokongan dan bantuan daripada Pak Profesor selaku penyelia jagung dan dari Basnas dan maupun dari Ketua Pengadilan Agama Tondano. Jadi kami merasa diperhatikan dan bersemangat untuk bertani dan giat lagi. Dan selama ini kami mendapat bantuan walaupun apa dari baik materi maupun apa dukungan moral daripada Pak Prof maupun Pak Ketua PA maupun dari Basnas. Dan kami dapat bantuan dari Pak Prof itu berupa Alsintan untuk alat kami membeli alat tanam jagung dan bibit jagung, dan yang sudah secara kontinu memberikan bantuan ke kami untuk kami menanam bibit yang katakanlah yang paling bagus. Dari dinas kami mendapatkan bantuan itu berupa alat mesin pipil dan bibit maupun pupuk. Dan kami memang masih membutuhkan lagi secara kontinu. Dan dari Pak PA juga lagi memberikan support baik moral maupun support keuangan untuk kita membeli pupuk, membeli obat-obatan, dan dari Pak Prof juga memberikan bantuan berupa alat tanam jagung dan alat bibit jagung yang secara kontinu sampai saat ini Prof masih memperhatikan dan masih memantau kegiatan kami. Dan itu harapan kami juga masih secara terus-menerus dan mungkin lebih ditingkatkan lagi baik dari bantuan daripada dinas provinsi atau kabupaten maupun dari support dari Basnas dan maupun dari Pak Ketua PA maupun Pak Profesor. Nah, demikian itu harapan kami supaya dari petani kami lebih giat dan lebih semangat lagi untuk memajukan
pertanian di daerah Minahasa khususnya, dan itu juga sesuai anjuran dari Pak Presiden maupun Pak Kementerian Kementan Pak Amrain. Dan ini juga didukung oleh dari Universitas Hasanuddin, di mana rektornya sendiri datang hadir untuk menyaksikan kita untuk dalam hal panen perdana waktu kemarin yang dibina oleh Pak Profesor Asrai. Ya, harapan-harapan kami dari petani itu ya memang bantuan dari Pak Profesor maupun dari Basnas maupun dari PA. Tapi kami juga banyak kendala. Ya, kami dari petani untuk menggairahkan untuk supaya bertani dengan lahan yang tersedia, yang ada yang cukup luas, dan kami biar bisa lebih efektif, lebih jangkauannya lebih besar, maka kami membutuhkan alat alsintan, bantuan alat alsintan berupa hand traktor maupun traktor maupun alat tanam. Jadi kami bermohon kepada Pak Menteri dengan adanya anjuran dari Pak Presiden untuk giat dalam hal bertani dan juga disokong oleh Pak Menteri, maka kami memohon bantuan dari Pak Menteri berupa alsintan maupun bibit dan yang lain. Dan kami juga memohon juga bantuan dari Unhas. Dengan keluhan dari petani, ya semoga para yang bisa pemangku jabatan, ya, para pemegang kekuasaan dalam hal ini Kementerian Pertanian, Pak Menteri maupun jajarannya, maupun dari pihak dari dinas dari provinsi maupun dari Kabupaten Minahasa juga bisa mewujudkan apa yang menjadi keluhan dari para petani ini. Karena dengan adanya bantuan-bantuan itu akan sangat memudahkan para petani untuk melaksanakan aktivitas mereka. Ada yang bisa disampaikan langsung, mungkin ada yang jadi pemicu, Pak, biar bantuan itu terwujud untuk para petani gitu. Makasih ya, waktu kedatangan rektor kami itu kan sudah hadiri oleh beberapa pihak dan beliau sudah menyampaikan kalau memang ada kebutuhan petani untuk meningkatkan produktivitasnya dan juga untuk memperluas garapannya, itu bisa bermohon kepada Pak Menteri. Tapi itu bermohon Pak Menteri tidak bisa langsung, tetapi ada prosedurnya oleh Dinas Pertanian. Apalagi ini kita cap sebagai binaan Unhas. Jadi nanti bisalah masuk nanti di situ bahwa salah satu proposalnya bahwa petani ini adalah binaan Unhas. Kebetulan Pak Menteri juga kan dosen dari Unhas, ya. Jadi mungkin banyak tidaknya lah, mungkin mudah-mudahan beliau banyak memberikan perhatian kepada petani kita yang ada di Jawa Tondano ini dan lebih produktif. Apalagi Pak Menteri kan selalu menyampaikan bahwa bertani itu keren, bertani itu jalan untuk mendapatkan kekayaan, dan bertani itu tidak seperti yang dulu tradisional, tetapi harus didukung oleh peralatan-peralatan modern. Jadi kita berharap Kementerian Pertanian bisa memberikan bantuan peralatan-peralatan modern kepada petani supaya petani mewujudkan keinginan beliau bahwa bertani itu kaya, bertani itu keren, dan bertani itu tentu harus memanfaatkan peralatan-peralatan yang modern supaya tuh anak muda juga bisa tertarik menjadi petani, bukan hanya yang tua-tua tapi yang milenial juga bisa tertarik dengan bertani. Makasih. Ya, itu tadi yang sudah disampaikan Pak Prof maupun dari Ketua PA maupun dari Ketua Kelompok Tani. Jadi kami dari Basnas Minahasa hanya bisa juga mendampingi para petani di sini, dan kita juga di sini sangat-sangat berterima kasih, dengan dukungan maupun bantuan yang sudah diberikan kepada petani yang ada di Kampung Jawa Tondano ini khususnya, dan kami juga berharap bantuan itu juga bisa bermanfaat untuk petani yang ada di Kabupaten Minahasa. Terima kasih, dan kita akan meminta closing statement untuk podcast kali ini, dan akan dimulai dari Bapak Prof. Asrai. Ya, terima kasih. Saya berharap supaya program yang kita
sudah kerjakan ini continue dan semakin besar. Tentu tidak cukup kami untuk memberikan dukungan, meskipun kami dari Unhas itu selalu siap sedia setiap saat bagaimana keberlanjutan dari program ini. Namun dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam rangka untuk keberlanjutan dari program ini. Tanpa dukungan dari mereka, tentu ini agak sulit untuk kita wujudkan, meskipun kita punya cita-cita besar, yaitu bagaimana mewujudkan Minahasa ini sebagai sentra benih yang ada di Sulawesi Utara. Petani dari petani Paguyuban Matori Jaton khususnya dan seluruh petani yang ada di Tondano dan Minahasa mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan, baik dukungan daripada pemerintah provinsi, kabupaten, dan dari Pak Prof. Asrail maupun dari dukungan dari Universitas Hasanuddin dan dari Kementerian Agama maupun Basnas. Kami masih mengharapkan dan masih mengucapkan banyak terima kasih. Agama Tondano akan selalu berada dan selalu bersama dengan para petani yang ada di Minahasa khususnya, dan mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi bersama ini itu bisa bermanfaat. Jadi kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Jaton khususnya dan Minahasa pada umumnya, ayo kita berkebun. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan torang, siapa lagi? Jadi mari coba berkebun, bahwa berkebun itu keren. Jangan lupa like, comment, and share channel YouTube Basnas Minahasa.